Bung Hatta dan generasinya ketika merancang republik ini, itu dibayangkan republik yang memberikan kesempatan yang sama. Mereka adalah anak-anak aristokrat, anaknya priayi, anaknya orang makmur, karena itu mereka bisa kuliah. Zaman itu kalau bukan anak priayi, anak orang kaya, tidak bisa kuliah. Tapi dia tidak bikin republik untuk keluarganya, tidak bikin republik itu untuk kepentingan dirinya, tapi justru dan keluarganya, tapi dia bikin untuk kepentingan semua orang. Nah, itu yang harus kita ambil pelajaran penting hari ini. Orang tua itu hanya mendoakan dan keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Teman-teman sobat Kicau Jelata, seorang kerabat bertanya kepada Bang Kica, siapa sebaiknya yang dipilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden kita di tahun 2024 nanti. Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang hari-hari ini banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan pertanyaan ini tentu mengarah kepada 3 pasangan calon presiden yang saat ini sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, yaitu pasangan Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, serta pasangan Pak Prabowo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sebelum menjawab pertanyaan dari kerabat tersebut, Bang Kica ingin kita semua berdiskusi tentang pentingnya satu sikap mental yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di level manapun itu, bahkan di level yang lebih kecil sekalipun, level keluarga, yaitu sikap mental konsisten. Apa itu konsisten? Ya, konsisten itu kalau kita lihat di laman KBBI adalah sesuai, tidak berubah, selaras. Dan konsisten sendiri berasal dari bahasa Inggris, consistent, yang artinya adalah kokoh, berdiri, tegak. Jadi menurut Bang Kica, sikap mental konsisten ini adalah sikap mental yang wajib dipunyai oleh seorang pemimpin. Tanpa sikap mental konsisten, mustahil kita akan mendapatkan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Tanpa sikap mental konsisten ini, mustahil kita mendapatkan pemimpin yang akan tetap istiqomah dengan tujuan dia memimpin yang telah dia ikrarkan, yang telah dia deklarasikan, yang telah dia janjikan, bahkan yang telah dia nyatakan dalam sumpahnya. Jadi sekali lagi, menurut Bang Kica, kriteria utama yang harus menjadi perhatian kita dalam menyeleksi seorang pemimpin adalah konsistensi sikap mentalnya. Dan tentu kita tidak berharap ada pemimpin yang telah dengan kristal clear menyatakan kepada masyarakat atau setidak-tidaknya pendukungnya bahwa dia akan timbul tenggelam bersama rakyat yang mendukungnya, tetapi di ujung-ujung dia malah bersekongkol, berkolaborasi, menjadi sahabat dari kompetitornya. Tentu juga kita tidak ingin mendapatkan seorang pemimpin yang menyatakan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetapi dalam realitas kepemimpinannya dia malah melanggar hak asasi manusia. Tentu kita juga tidak ingin mendapatkan pemimpin yang saat ini dia punya otoritas untuk membenahi sesuatu, tetapi dia menyatakan bahwa sesuatu itu bermasalah karena ada masalah besar yang terletak pada aparatnya. Ya, teman-teman tentu ingat apa yang dinarasikan oleh Menko Polhukam kita, bahwa masalah utama dari penegakan hukum adalah ada di aparatur penegakan hukum sendiri. Dan dia berjanji kalau dia dipilih menjadi pemimpin, dia akan fokus untuk memperbaikinya. Bagaimana bisa kita percaya orang seperti ini? Karena saat ini, 4 tahun lebih, dia punya otoritas untuk membenahinya. Artinya apa? Dia tidak melakukan apa-apa. Jadi ini juga menyangkut konsistensi antara kata dengan perbuatan. Teman-teman, Bang Kica ingin
berikan kesaksian yang Bang Kicca alami sendiri, bagaimana konsistennya Anies Baswedan. Jadi antara pikirannya dengan perkataannya dan antara perkataannya dengan langkah-langkahnya, baik itu berupa katakanlah perbuatan atau berupa lahirnya kebijakan-kebijakan saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Begini teman-teman, sebelum Bang Kicca mengutarakan kesaksian dari Bang Kicca bahwa Anies Baswedan adalah orang atau pemimpin yang konsisten, Bang Kicca ingin kita menyaksikan video berikut ini. Ini nih. Jadi saya masa kecil itu senang baca biografi. Dan salah satu biografi yang saya sangat terkesan adalah biografinya Bung Hatta. Dan cerita tentang masa kecilnya, perjalanan hidupnya itu nempel betul. Sampai saya ini bercita-cita ke Bukit Tinggi gara-gara baca buku biografi ini. Tokoh-tokoh lain saya baca seperti Agus Salim, yang semua juga dari sini, Syahrir dan lain-lain. Nah, kemudian saya kuliah, saya dari Jogja itu ke sini, naik bis ke Bukit Tinggi. Sampai di Bukit Tinggi, saya kemudian naik kendaraan ya sampai rumah Bung Hatta, dan waktu itu saya keliling melihat kembali rumah yang ada dalam memori saya. Dan beberapa foto-foto itu ketika sekolah di Mulo, ketika pegang sepeda depan rumah, itu adalah foto yang ada dalam biografinya. Yang mengesankan tentang Bung Hatta ini adalah pikirannya, konsistensinya. Pikiran tentang apa? Tentang keadilan, tentang kesetaraan. Perekonomian itu dibangun dengan azas fairness, kekeluargaan. Nah, lalu integritas. Beliau ini orang yang berintegritas luar biasa. Bapak integritas Indonesia itu adalah Bung Hatta. Nah, jadi itulah inspirasinya. Jadi ketika masa kuliah saya juga khususkan datang ke sini. Ya buat saya itu semacam perjalanan spiritual ke tempat ini, itu melihat bagaimana orang yang, kalau saya bilang ya, Anda bayangin coba ya, dia umur 30 pulang ke Indonesia setelah kuliah di Belanda, punya gelar doktorandus, bisa kerja untuk perusahaan Belanda, kaya raya pasti, sarjana ekonomi nih. Oke, dia milih tidak, dan cuman bebas 2 tahun. 34 dia masuk tahanan sampai 10 tahun kemudian. Hidupnya itu di tahanan. Kita berhutang besar pada orang seperti ini. Dan itu yang membuat kali ini saya ingin kembali lagi ke tempat ini. Dan setiap kali ke Bukit Tinggi memang mengusahakan untuk bisa ke sini. Mungkin yang saya ingat 3 kali. Saya senang bahwa tempat ini dikelola lebih rapi sekarang. Ketika dulu saya datang masih kuliah itu, pengelolaan ada, tapi nggak serapi sekarang ini. Dibandingkan 10 tahun lalu juga sekarang lebih bagus. Coba ini rumahnya, kamarnya Bung Hatta. Baik. Ini kamar tempat Bung Hatta dilahirkan. Bung Hatta dan generasinya ketika merancang republik ini, itu dibayangkan republik yang memberikan kesempatan yang sama. Mereka adalah anak-anak aristokrat, anaknya priayi, anaknya orang makmur, karena itu mereka bisa kuliah. Zaman itu kalau bukan anak priayi, anak orang kaya, tidak bisa kuliah. Tapi dia tidak bikin republik untuk keluarganya, tidak bikin republik itu untuk kepentingan dirinya, tapi justru dan keluarganya, tapi dia bikin untuk kepentingan semua orang. Nah, itu yang harus kita ambil pelajaran penting hari ini. Dan ketika merancang dengan kalimat-kalimat yang muncul kita baca dengan pembukaan Undang-Undang 45, tulisan-tulisannya, kita punya referensi soal bagaimana perekonomian diatur, bagaimana sumber daya alam itu dipakai untuk kesejahteraan semua, bukan kesejahteraan sebagian. Nah, inilah yang sekarang kami bawa lagi. Jadi saya mengharapkan betul kita semua bukan hanya baca buku-buku dari luar tentang perekonomian, tapi baca buku-buku, tulisan-tulisan para pendiri bangsa tentang perekonomian. Ya teman-teman, video itu adalah video kunjungan Pak Anies ke rumah kelahiran dan rumah masa kecilnya Bung Hatta di Bukit Tinggi. Dan ini adalah kunjungan yang ketiga, kata Pak Anies. Dan apa yang dinarasikan oleh Pak Anies, dijelaskan, diterangkan oleh Pak Anies di video tersebut, persis sama dengan yang Bang Kicca dengar sendiri dari Pak Anies di kantor DKI Jakarta
ketika pada satu kesempatan di bulan November tahun 2020, ini masih COVID, Pak Anies bersedia menemui Bang Kicca dan teman-teman beraudiensi, dan Bang Kicca mendengar Pak Anies menerangkan bahwa dia punya banyak role model. Ya tentu salah satunya adalah kakeknya yang merupakan pahlawan nasional, tapi dia bilang role model yang utama adalah para tokoh yang ada di ranah Minang, dan salah satunya adalah Bung Hatta. Pak Anies bercerita pada saat kuliah awal-awal di UGM, beliau naik bus ke Bukit Tinggi hanya semata-mata untuk berkunjung ke rumah kediaman Bung Hatta, dan Pak Anies menyatakan bahwa yang paling utama dia apresiasi, dia tersentuh dengan kepribadian Bung Hatta adalah integritasnya, kemudian nawaitunya, niat besarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi terlihat bahwa Bung Hatta itu adalah role modelnya Pak Anies. Yang Bang Kicca ingin ceritakan bahwa apa yang diceritakan Pak Anies di video barusan yang kita saksikan itu persis seperti apa yang Bang Kicca dengar 2 tahun yang lalu di DKI Jakarta, di aula tempat Bang Kicca dan teman-teman diterima. Ya, Pak Anies menuturkan hal yang sama. Artinya ada konsistensi pikiran Pak Anies di sana, ada konsistensi role model Pak Anies adalah Bung Hatta, dan ada konsistensi salah satu sikap Bung Hatta yang paling dia respect adalah soal integritas. Itu kesaksian yang Bang Kicca uji ya, antara perkataan Pak Anies 2 atau 3 tahun yang lalu dengan yang barusan. Lalu mari kita lihat apa yang dilakukan atau apa yang terjadi jika pemimpin tidak konsisten. Ya, ini ada 2 peristiwa dengan orang yang sama, yaitu Presiden kita Pak Jokowi. Pada April atau Mei 2023 ketika ditanya oleh wartawan soal baiknya begini aja, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Pelantikan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada 2 kriteria di Sandra di Myanmar. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Ya, orang tua itu hanya mendoakan dan keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Ya teman-teman, kira-kira bagaimana teman-teman melihat? Kita sejatinya sayang dengan Pak Jokowi, tetapi tentu saja kita lebih sayang kepada negeri ini. Bagi Bang Kicca, sesuatu yang menurut narasi Pak Jokowi tidak logis berpikir anaknya itu diajukan sebagai calon wakil presiden. Pertama, karena undang-undang tidak membolehkan. Yang kedua, anaknya belum cukup pengalaman, belum punya kapasitas. Itu adalah pernyataan seorang negarawan. Tetapi itu spontan berubah pada saat salah satu alasannya itu soal peraturan dirubah oleh MK dan anaknya boleh. Pernyataannya spontan berubah. Sebagai seorang ayah, beliau hanya bisa mendukung, mensupport. Keputusan sepenuhnya tentu ada di tangan anak yang sudah dewasa. Please deh Pak Jokowi, ini bukan soal Pak Jokowi dan anak Pak Jokowi saja. Konsekuensi logis dari pernyataan ini atau konsekuensi logis dari keadaan ini kalau diterus-teruskan dan andai kata anak Bapak terpilih sebagai wapres, yang menanggungnya bukan Bapak sekeluarga tetapi kami semua masyarakat Indonesia. Kami tidak ingin ada kapten kapal atau ya kita ini ada di kapal besar yang tidak berpengalaman sementara ombak badai yang akan menghantam sungguh amat besar di depan. Tentu risikonya adalah risiko yang akan kami juga ikut menanggungnya. Alangkah eloknya jika Bapak konsisten, apa yang Bapak yakinkan tidak logis untuk mengajukan anak Bapak sebagai wakil presiden karena terlalu muda, baru 2 tahun berpengalaman sebagai wali kota. Itu konsisten Bapak pertahankan. Demi siapa? Demi kami semua, dan tentu saja juga demi Bapak dan keluarga. Teman-teman, demikian kicau pendek
Bang Kicca soal pertanyaan seorang teman, siapa yang paling cocok untuk dipilih sebagai presiden kita di tahun 2024 nanti, Bang Kicca menjawab bahwa yang paling cocok adalah Pak Anies. Karena Pak Anies satu-satunya pemimpin yang konsisten, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia tuliskan. Dan apa yang dia katakan, apa yang dia tuliskan sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia telurkan melalui kebijakan-kebijakan publik pada saat dia menduduki jabatan sebagai pejabat publik. Dan satu hal lagi, Bang Kicca mumpung masih ingat, sempat ketika audiensi dengan Pak Anies, salah seorang teman mengatakan, bagaimana Pak, diberi restu nggak kami mendeklarasikan Bapak untuk menjadi presiden 2024-2029? Jadi ada teman yang ingin menginisiasi satu gerakan. Lalu Pak Anies mengatakan bahwa tolong jangan ditempatkan saya dalam satu posisi yang saya tidak nyaman. Saya ini dipilih oleh warga Jakarta untuk periode 5 tahun. Beri saya kesempatan menyelesaikan kewajiban ini dahulu. Yang mana kewajiban ini telah saya nyatakan melalui sumpah jabatan, yang salah satunya adalah tegak lurus terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan. Yang salah satunya adalah, sekali lagi, saya dipilih untuk 5 tahun, saya bersumpah untuk 5 tahun. Beri saya kesempatan menyelesaikan tugas besar ini terlebih dahulu. Ya, alangkah konsistennya sikap mental Pak Anies teruji, diiming-imingi. Bahkan Pak Anies sempat bercerita di 2019 sempat ada yang menawari beliau untuk menjadi capres, menjadi cawapres, tapi beliau istiqomah akan menyelesaikan masa jabatannya 5 tahun karena itu adalah janjinya kepada masyarakat Jakarta. Lalu, apakah layak kita pilih orang yang belum habis masa jabatannya, lalu maju untuk merebut jabatan lainnya? Bagi Bang Kicca, orang ini adalah orang yang tidak layak, tidak pantas untuk kita pilih. Jangan kita pertaruhkan nasib 270 juta orang kepada orang-orang yang tidak konsisten. Jangan kita perjudikan nasib anak cucu kita kepada orang-orang yang hanya memburu jabatan, yang hanya mencari kekuasaan untuk kepentingan yang kita tidak tahu. Karena kita tidak pernah dengar untuk apa dia maju berkuasa, untuk apa dia memburu jabatan. Siapa yang paling pas untuk dipilih di Pilpres 2024? Sekali lagi Bang Kicca menyatakan orang yang paling pas untuk kita pilih adalah Pak Anies Baswedan dengan pasangannya Pak Muhaimin Iskandar. Karena mereka lah pemimpin yang konsisten, yang jejak rekamnya insya Allah jelas-jelas konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.